Baik, selanjutnya Bapak Ibu hadirin sekalian, Mas dan Mbak, kita akan menyimak keynote speech yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Nandang Prihadi, S.Hud, MSc, selaku Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan, Direktorat Jenderal KSDI Kementerian Kehutanan. Sebelumnya, perkenankan kami, Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk membacakan terlebih dahulu kurikulum vitae beliau. Baik, Bapak Dr. Nandang Prihadi, SUT MSc, Bapak Ibu lahir di Indramayu tanggal 4 Desember tahun 1969. Saat ini beliau berdomisili di Bekasi, Bapak Ibu, dan kemudian riwayat pendidikan beliau diawali dari Strata 1, Sarjana Kehutanan Manajemen Hutan Fakultas Kehutanan UGM, lulus pada tahun 1994. Selanjutnya, beliau melanjutkan studi Master of Science, Resources Management, Institute of Ecology and Resources Management di University of Edinburgh, Scotland. Kemudian, beliau melanjutkan program Doktor Ilmu Pengetahuan Kehutanan, Sekolah Pasca Sarjana IPB, lulus pada tahun 2010. Demikian riwayat pendidikan formal beliau. Kemudian untuk riwayat pekerjaan beliau, Bapak Ibu, luar biasa sekali. Beliau mengawali karirnya dari tahun 1995 di Kanwil Departemen Kehutanan Provinsi Jambi. Selanjutnya beliau mulai tahun 2000 di Kementerian Kehutanan. Di sini sudah ada beberapa amanah yang beliau jalani, mulai dari Kasubag Kerjasama di Biro Kerjasama Luar Negeri, kemudian beliau juga sudah pernah di Ditjen Bina Usaha Kehutanan sebagai Kepala Seksi Pemasaran dan Kinerja Hasil Hutan. Kemudian beliau mulai berkecimpung khususnya di dunia konservasi mulai tahun 2010. Beliau menjabat sebagai Kepala Subdit Program dan Konvensi di Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati di Jen PHKA, ya, dulu namanya di Jen PHKA, Kementerian Kehutanan. Dan beliau pernah menjadi Kepala Balai KSDA Kalimantan Tengah, kemudian pernah menjadi Kepala Bagian Program dan Evaluasi, Kepala Balai Besar KSDA Jawa Timur, dan khususnya mulai dari tahun 2020, bulan Februari, beliau menjabat mengemban amanah sebagai Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi di Jen KSDA Kementerian LHK, yang saat ini masih terus berlanjut sebagai Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan di Jen KSDA Kementerian Kehutanan. Demikian Bapak Ibu untuk riwayat pekerjaan beliau. Dan di sini pastinya beliau juga sangat aktif ya, menulis seperti itu. Sudah ada beberapa publikasi yang bisa kita lihat dalam beberapa jurnal. Bapak Ibu ada 5 tulisan di sini yang tercatat seperti itu. Jadi memang sudah tidak dilakukan lagi beliau kapasitasnya. Baik, demikian Bapak Ibu kurikulum vitae dari Bapak Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Direktorat Jenderal KSDI Kementerian Kehutanan, Bapak Dr. Nandang Prihadi. Untuk waktu dan tempat Bapak silakan kami berikan kesempatan untuk menyampaikan keynote speech. Demikian Bapak, terima kasih. Baik, makasih Mbak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua, Mas Sulastama Raharja, Mas Mayong, teman saya, eh, Komandan Satata, Komandan Rudi Janta, Komandan Gebyar. Jadi kalau di KSDA ini, Mas Mbak, biasanya para kepala balai itu kita sebut komandan karena sekarang aja mereka pakai baju sipil karena kalau sehari-hari kayak Om Rudi, Om Satata tuh biasa pakai baju polhut. Jadi kita manggilnya para komandan. Pak Mas Rudi ini pangkatnya selevel bintang satu. Ini jadi makanya wajar kita panggil eh, komandan, komandan besar. eh Tadi dibuka pakai pantun jadi agak grogi tadi karena kayaknya juga harus pantun juga ini. Jalan-jalan ke Taman Nasional Teluk Cendrawasih atas kesempatan yang diberikan, saya ucapkan terima kasih. Jadi tentu ini hal yang sangat menggembirakan. Kagama, Mas Pomo memberikan kesempatan untuk kami yang berkecimpung di kehutanan untuk sedikit menyampaikan apa itu Taman Nasional dan ini sangat luar biasa. Tentu kami tadi juga disampaikan Mas Mayong perlu dukungan, perlu peran serta dari semua pihak agar Taman Nasional ini memberikan manfaat sebesar-besarnya, seoptimal mungkin untuk kita semua. Dan tentu khususnya bagi UGM karena
salah satu nanti peran Taman Nasional Bapak para komandan akan menjelaskan adalah fungsi edukasinya, fungsi penelitian, jadi bisa untuk menjadi tempat penelitian, tempat pendidikan dan seterusnya. Eh, Bapak Ibu kami mulai, jadi saat ini ada 57 taman nasional di seluruh Indonesia, mulai dari ujung barat Sumatera Utara dan Aceh, yaitu Taman Nasional Gunung Leuser, sampai ke ujung timur, yaitu Taman Nasional Wasur yang juga langsung berbatasan dengan Papua New Guinea. Sementara di ujung utara adalah eh, Kayan Mentaran, Betung Kehiruhun, Danau Sentarum, dan di ujung bawahnya adalah Taman Nasional Mutis Timau. Jadi total saat ini sudah 57 taman nasional dan Masa Tata itu mengelola dua taman nasional, Beteng Kehiruhun dan Danau Sentarum. Eh, Mas Rudi mengelola satu taman nasional, Bromo Tengger Semeru, dan Mas Gebiar itu satu taman nasional. Bapak Ibu, Mas Mbak, jadi taman nasional ini ada satu, kalau menurut Undang-Undang 32-nya ada salah satu kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi, dimanfaatkan untuk tadi penelitian, pengetahuan, pendidikan, budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Jadi saya kira kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk universitas sangat terbuka dalam melakukan penelitian, pengetahuan, pendidikan, dan beberapa tempat Taman Nasional juga sekarang menjadi tempat-tempat wisata. Kami menjadi lokasi untuk kunjungan wisata. Tadi disampaikan ada untuk tahun kemarin 2025 ada lebih dari 6 juta total ke seluruh kawasan konservasi tidak hanya Taman Nasional yang eh, pengunjung yang melakukan kunjungan ke kawasan konservasi termasuk Taman Nasional. Nah, Mas, Mbak, Bapak, Ibu, jadi ini sebagai awal nanti detail akan dijelaskan oleh para komandan bahwa Taman Nasional itu dikelola dengan dikenal dengan tiga pilar, tiga dasar yang ada di undang-undang, yaitu perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan. Jadi perlindungan ini adalah perlindungan sistem penyangga kehidupan, jadi proses ekologisnya, kelangsungan kehidupan untuk kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan ini harus dapat dijamin dengan adanya keberlangsungan taman nasional. Pengawetan adalah pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya yang ada dalam taman nasional. Sementara pemanfaatan adalah pemanfaatan secara lestari sumber daya alam dan ekosistemnya. Untuk pemanfaatan saat ini yang sudah kita lakukan adalah untuk wisata, untuk air, energi air, kemudian juga nanti akan ada energi angin, energi panas matahari, energi panas bumi, dan karbon. Untuk jadi kita juga bisa mendukung ketahanan energi nasional, ketahanan pangan melalui kontribusi bolehnya masyarakat, bolehnya kita, masyarakat secara umum maupun masyarakat sekitar Taman Nasional memanfaatkan air dan energi air untuk keperluan tadi ketahanan pangan dan energi tanpa tentu merusak Taman Nasional itu sendiri. Kemudian bahwa pemanfaatan secara lestari ini akan memperkuat dan mendukung fungsi perlindungan dan pengawetan Taman Nasional. Jadi kalau pendekatan Taman Nasional hanya perlindungan dan pengawetan tanpa memperhatikan masyarakat di sekitarnya mendapatkan manfaat, saya kira akan menjadi sangat berat bagi Taman Nasional untuk bekerja. Tetapi apabila masyarakat mendapatkan manfaat dari adanya Taman Nasional, tadi dari wisata, dari adanya boleh mengamanfaatkan air untuk MCK, air untuk irigasi, air untuk industri ayam yang banyak yang salah contoh yang terjadi dan energi misalnya untuk listrik, itu tentu masyarakat akan ikut membantu pengelola Taman Nasional menjaga kelestarian Taman Nasional. Untuk saat ini, Taman Nasional dikelola oleh pemerintah pusat, khususnya Kementerian Kehutanan, dan kami membentuk UPT pelaksana eh, dari Kementerian Kehutanan, yaitu UPT Balai Besar Taman Nasional maupun Balai Taman Nasional, dan tadi Pentahelek kerjasama koordinasi tentu sangat diharapkan. Bapak Ibu sekalian, jadi bahwa peran penting Taman Nasional tadi sudah banyak dikutip oleh
pembicara sebelumnya, baik baik Mas Sulastama maupun Mas Mayong. Jadi saya menggarisbawahi lagi ulang bahwa konservasi dan jasa lingkungan tadi, kemudian pendidikan ilmiah dan kesadaran masyarakat, ekonomi dan pemanfaatan, budaya dan warisan dunia, dan tentu dukungan lingkungan dan resiliensi tadi. Jadi sekarang mungkin ada lagi yang menarik, kesehatan. Jadi Mas Mbak yang ada di Jogja, tapi tadi kalau pantunnya Mbak Dian malah Bogor. Jadi eh, makanya saya bilang Pak Rudi Janta tetap Rudi Janta bukan Rudi Janto. Kalau ada yang di Jogja bisa mencoba terapi kesehatan di dalam Taman Nasional itu Taman Nasional Merapi. Ini kolaborasi antara TN Merapi dengan Rumah Sakit Panti Rapi dan UGM mengemas satu bentuk kegiatan terapi kesehatan dengan melakukan kegiatan di alam khususnya di Taman Nasional Merapi. Ini patut dicoba bagi yang eh, apa perlu healing begitu. Jadi ini memang turunan dari kegiatan healing forest atau forest healing yang dilakukan oleh teman-teman kita di Jepang dan Korea. Dan kita sudah coba terapkan juga di beberapa taman nasional. Terakhir, jadi ada beberapa banyak tantangan tadi sudah disebutkan oleh Mas Sulastama, Mas Pomo, juga Mas Mayong. Nah, ada saya coba menyebutkan eh, empat salah di antara beberapa salah atau beberapa tantangan. Nanti mungkin Mas Rudi, Mas Atata, dan Mas Gebiar akan lebih banyak mendetailkan. Jadi ancaman terhadap kehati ini kita masih akui masih banyak ancaman terhadap kehati baik perburuan liar, perambahan, encroachment, kemudian adanya spesies invasif. Jadi di Taman Nasional Waikambas saat ini savana yang untuk tempat makan feeding feeding ground bagi satwa sekarang banyak ditumbuhi oleh spesies invasif yang tidak cocok untuk feeding satwa. Dan ini perlu penanganan eh, sta- yang tidak hanya penanganan secara langsung begitu dicabuti, tapi juga mungkin perlu ada ilmu pengetahuan atau teknologi yang tentu diharapkan dari universitas, penemuan-penemuan yang bisa kita terapkan sehingga mempercepat penanganan spesies invasif tersebut. Kemudian tentu adalah kebutuhan pembangunan. Jadi sering terjadi bahwa kami Taman Nasional ini menghadapi tantangan dengan adanya pembangunan-pembangunan yang mau tidak mau bersinggungan atau berdekatan atau bersebelahan dengan Taman Nasional. Kemudian tentu keterbatasan SDM dan pendanaan. Jadi saat ini dengan jumlah SDM yang ada di Ditjen KSDAE hitungannya adalah satu orang staf di Ditjen KSDAE itu bertanggung jawab atas sekitar 3 ribuan hektar kawasan konservasi. Sementara di sisi yang lain, personil ini tentu tidak semuanya juga mempunyai kompetensi, mempunyai kapasitas yang mumpuni dalam soal pengelolaan taman nasional, baik dalam pelindungan, pengawetan, dan pemanfaatan. Kemudian pendanaan yang sangat terbatas, jadi kita masih sedang mencari peluang-peluang pendanaan agar upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam perlindungan, pengawetan, pemanfaatan mempunyai pendanaan yang cukup untuk kita lakukan. Kemudian kolaborasi multi pihak, jadi ini yang juga menjadi tantangan kalau dulu Pak Agus itu kadang menyatakan kolaborasi itu sesuatu yang gampang tapi agak sulit untuk diterapkan karena kadang-kadang kita sudah komit tapi hanya komat kamit nanti ujungnya. Jadi koordinasi antara pemerintah, baik pusat dan daerah, masyarakat, swasta, dan mitra internasional. Jadi satu hal yang perlu dipahami oleh Bapak, Ibu, Mas, Mbak adalah bahwa pengelolaan taman nasional tidak hanya sekedar mengikuti peraturan ketentuan perundangan di dalam negeri, tetapi juga terikat dengan konvensi-konvensi internasional yang tentu harus kita ikuti, harus kita patuhi. Kemudian tadi sekarang banyak masyarakat yang FOMO begitu ingin berkunjung ke Taman Nasional, ingin berwisata Taman Nasional, tapi tidak memahami, tidak mengetahui bahwa ini adalah kegiatan wisata di Taman Nasional. Ini adalah bukan kegiatan wisata yang biasa,
tentu ada aturan, ada pembatasan-pembatasan yang kadang dianggap kenapa dibatasi, kenapa kuotanya harus ada, kenapa pengunjungnya tidak boleh banyak dan seterusnya. Ini yang memang kita harus terus komunikasikan, kita harus berikan pemahaman, edukasikan bahwa kegiatan wisata di Taman Nasional itu bukan bagian pokok. Jadi bisa saja kegiatan wisata ditutup karena kepentingan perlindungan dan pengawetan tadi. Ini yang memang tentu harus kita dorong terus, kita jelaskan ke publik, ke KL yang lain, ke masyarakat bahwa kegiatan wisata tadi di Taman Nasional adalah bagian integral dari kegiatan pelindungan pengawetan. Tidak bisa sebebasnya begitu, tidak dibatasi, tapi memang ada pembatasan-pembatasan yang harus kita lakukan agar ekosistem, agar kawasan tetap terjaga dan terlindungi. Saya kira itu sebagai pengantar, jadi mudah-mudahan nanti dan Bes Rudi dan Bes Tata dan Gebiar akan lebih mendetailkan bagaimana peluang, tantangan dan ancaman-ancaman yang terjadi di masing-masing taman nasional sehingga lebih memberikan pemahaman, memberikan pengetahuan bagi kita semua dan sebagai penutup ini bukan pantun tapi sedikit frase yang mungkin ingin disampaikan oleh kami. Jadi menjaga taman nasional bukan hanya soal melindungi alam, tapi tentang mewariskan kehidupan bagi generasi mendatang. Terima kasih sekali lagi atas kesempatannya. Saya tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Dian, Mangga Mbak Dian. Baik Bapak, terima kasih sekali atas banyak sekali ya pemahaman dan penguatan serta pencerahan ya kepada kami semua. Sekali lagi terima kasih Bapak Nandang, Bapak Direktur yang telah menyampaikan keynote speech. Kita semakin memahami ya, semakin kuat gitu pemahaman kita dan semakin tercerahkan terkait dengan apa itu Taman Nasional. Sebarannya sekarang ternyata sudah ada 57 Taman Nasional. Kemudian peran pentingnya tadi sudah disampaikan Bapak sangat luas sekali gitu ya, tidak hanya terkait dengan penelitian, konservasi, pengetahuan, bahkan tadi sampai ke ini ya Pak ya, ada healing forest nih, sudah menjelajah ke dunia kesehatan. Luar biasa sekali memang peran penting dari Taman Nasional ini. Kemudian yang pasti juga mengelolanya tadi ada 3 pilar yang disampaikan Bapak tadi, perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan, dan ada tantangan-tantangan yang memang harus secara bersama-sama gitu ya, kolaborasi tadi yang Bapak sampaikan, memang kita harus bersama-sama intinya dalam bisa melakukan pengelolaan ini untuk bisa berkelanjutan. Terima kasih sekali lagi Bapak atas insight yang sudah diberikan untuk mengantarkan nanti dialog yang lebih dalam dengan 3 narasumber kita. Sekali lagi terima kasih, semoga Bapak sehat selalu.